Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan mencoba membahas mengenai materi berkenaan dengan kuliah semester pendek Filsafat Agama. Sebelum memulai perkuliahan, mari kita bersama-sama melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Filsafat agama. Kalau kita merujuk dari definisi sendiri, filsafat itu terdiri dari dua kata, yakni philo dan sophia. Philo sendiri yang memiliki makna cinta. Sophia merupakan arti dari kebijaksanaan. Artinya, filsafat adalah secara bahasa, secara etimologi merupakan cinta kebijaksanaan. Diskursus filsafat sendiri itu merupakan menjadi bagian yang sangat kompleks dan universal ketika Anda telah belajar di semester awal, mulai dari periodisasi masa filsafat, dimulai dari periodisasi filsafat klasik, filsafat abad pertengahan, filsafat abad modern, dan filsafat abad kontemporer. Berbagai definisi dikemukakan oleh para ahli. Kata filsafat sendiri atau filosof itu pertama kali digaungkan oleh Pythagoras, yang merujuk pada orang-orang yang senang berdiskusi, senang berdebat dalam kesehariannya untuk mencari kebijaksanaan itu sendiri. Materi yang telah Bapak bahas dari metode filsafat untuk agama, silakan Anda review dari slide 1. Itu merupakan bagian diagram yang sangat berkaitan satu dengan lain, dimulai dari perjalanan filsafat sebagai sebuah pengantar hingga menjadi sebuah cabang ilmu pengetahuan teoritis, bagaimana ilmu pengetahuan yang sistematis. Di situ ada cabang-cabang ilmu filsafat sendiri, ada filsafat sosial, ada filsafat politik, dan ada filsafat alam sendiri yang akan melahirkan berbagai ilmu pengetahuan itu sendiri dan aplikasi ilmu pengetahuan filsafat itu sendiri. Dari definisi filsafat itu sendiri sudah mulai terkemuka oleh pikiran Anda sendiri. Apa sih definisi filsafat itu menurut Anda? Dari kacamata refleksi yang telah saya sampaikan dan saya tuangkan dalam slide berikut ini, studi filsafat merupakan upaya memperoleh kejelasan tentang persoalan mengenai fundamental atau dasar-dasar dalam kehidupan. Termasuk di sini saya menjelaskan persoalan termasuk eksistensi Tuhan, dan ini adalah bagian penting dalam filsafat untuk agama. Berikutnya, filsafat juga membicarakan bagaimana memperoleh mengetahui sesuatu yang baik dilakukan, termasuk persoalan yang semakin kompleks. Kalau kita telisik di awal semester telah Bapak jelaskan, mungkin Anda pernah bertemu dengan saya
dalam perkuliahan filsafat umum, filsafat sosial politik, dan lain sebagainya, telah saya menjabarkan ilmu filsafat itu penting dalam kehidupan. Bagaimana tidak, dengan berpikir yang radiks, sistematis, analitis, kritis, itu merupakan bagian mendasar dalam ilmu filsafat itu sendiri. Ketika seorang yang sudah mampu berpikir filsafat, dia sudah mampu merefleksikan dalam kehidupannya untuk menyelesaikan permasalahannya. Maka daripada itu, ilmu filsafat merupakan esensi atau sering disebut the mother of knowledge, induknya ilmu pengetahuan dalam hal apapun. Tidak perlu kita ulas menjauh tentang filsafat dalam pra-Sokrates, Sokrates sendiri, tapi itu semua sudah terangkum dalam slide yang Bapak sajikan. Silakan Anda masing-masing mahasiswa membaca apa yang telah Bapak buat dalam slide tersebut. Metode filsafat sebenarnya sudah ditemukan pada zaman filsafat Yunani kuno, yakni dengan metode Sokratik. Metode Sokratik sendiri bukanlah metode belajar filsafat learn of philosophy, melainkan metode ini untuk berfilsafat. Di sini saya akan mengulas perbedaan antara berpikir dengan berfilsafat. Setiap manusia mampu menjabarkan hal-hal yang bersifat definisi menuju konklusi. Itulah yang dinamakan berpikir. Sedangkan ketika kita berfilsafat, ada tahapan-tahapan yang harus dilalui. Setidaknya Anda menguasai mengenai metode filsafat dan metode berpikir filsafat. Ini yang membedakan dua hal tersebut. Kalau Anda ingin dikatakan filosof, harus menguasai metode-metode ini, metode berpikir filsafat. Tadi yang telah saya jelaskan, metode radiks berpikir mendalam. Radiks berasal dari kata radix, itu akar. Berpikir kritis, universal, analitis, koherensi. Sedangkan metode filsafat berbeda dengan metode berpikir filsafat. Ada metode wiskinten bahasa, ada metode fenomenologis, ada metode rasionalis, ada metode intuisi, dan lain sebagainya. Ada tujuan. Itulah yang membuat bagian utuh di dalam ilmu filsafat itu sendiri. Perkembangan dinamika ilmu pengetahuan, filsafat khususnya, ini sangat mewarnai dunia. Bagaimana tidak, filsafat dan agama pada era pertengahan, meskipun kenyataannya bertolak belakang, karena di abad pertengahan itu sendiri kita ketahui dominasi gereja.
sehingga pengetahuan yang bersifat memajukan itu cenderung ditutup oleh otoritas gereja. Tetapi di sisi lain, agama ketika abad modern itu sendiri lama kelamaan akan ditinggalkan. Yang mendominasi adalah filsafat. Di abad kontemporer sendiri bagaimana mencoba mendinamisasikan filsafat dengan agama. Said Hussein Nasr, tokoh kontemporer, beberapa filosof-filosof modern lainnya mencoba mendefinisikan dan menyatukan arti inheren antara filsafat dengan agama. Kalau kita menelisik lebih jauh di slide yang telah Bapak berikan, ada suatu pertanyaan menarik ketika saya mengalami kuliah umum di Yogyakarta, Universitas Gadjah Mada. Ada pertanyaan menarik dari profesor yang merupakan ahli kompetensinya dalam bidang filsafat agama, yakni Profesor Dr. Mukhtasar Samsudin, MPhil. Beliau mencoba mendefinisikan arti dari sebuah pertanyaan yang sangat menarik menurut saya. Pertanyaannya adalah, mengapa filsafat perlu penelitian ilmu agama? Kita ketahui filsafat dan agama. Filsafat itu sumbernya berasal dari manusia, dan agama merupakan kebenaran yang hakiki yang bersumberkan dari Allah Subhanahu wa taala. Filsafat sendiri dan agama pada esensinya, filsafat mencari kebenaran, agama itu adalah sumber kebenaran. Bagaimana keduanya itu saling koheren. Merujuk kembali pada slide yang Bapak buat, pertautan pandangan keagamaan dan pemikiran filosofis yang pada umumnya terkait dengan realitas yang melampaui hal-hal yang konkret. Dalam hal ini, filsafat agama, tolong dicatat, objek berkaitan dengan pemaknaan teks wahyu. Yang kedua, nilai dan simbol-simbol dalam agama. Tolong dibedakan filsafat agama dengan sosiologi agama ataupun psikologi agama. Meskipun sama-sama membahas objek yang sama yakni agama, tetapi filsafat agama itu lebih luas pemaknaannya dalam dua aspek tersebut, yakni pemaknaan teks, yang kedua nilai dan simbol itu sendiri. Kalau kita melihat penjabaran yang lebih mendalam, apa yang telah kita rujuk pada slide, silakan Anda baca. Dasar pandangan adanya paradigma shift ya, dalam metode pemikiran filsafat abad ke-20 berkaitan dengan positivistik dan hermeneutik. Apa Pak positivistik? Positivistik ya, suatu pemahaman yang berkenaan hal-hal yang bersifat positif, kata kuncinya positif. Dalam hal ini
ini berkaitan dengan fenomena atau fenomenologi juga berkaitan setelah positivistik. Orang positivistik tidak mempercayai hal-hal yang bersifat gaib. Ini kan menarik pembahasan kita filsafat untuk agama. Ini merujuk pada berbagai tautan yang saling berkaitan dalam hal ini. Hermeneutik. Hermeneutik ini adalah suatu cabang dalam ilmu filsafat, berasal dari kata Hermes. Orang Yunani, Hermes itu adalah dewa yang menyampaikan wahyu. Jadi hermeneutik merupakan suatu cabang dalam ilmu filsafat yang berkaitan dengan merujuk mencari kebenaran pada siapa yang menyampaikan hal-hal tersebut. Misalnya dalam ilmu hermeneutik, kawan-kawan kita di ilmu Al-Quran dan tafsir ada mata kuliah hermeneutik Al-Quran. Hermeneutik merujuk pada seseorang, peneliti yang akan meneliti sumber atau narasumber secara langsung. Dalam hal ini, hermeneutik Al-Quran bukan berarti seseorang yang bertanya kepada seseorang untuk mencari kebenaran siapa yang bersumber Al-Quran, yakni berasal dari Allah SWT. Tetapi bagaimana seseorang, orang yang menafsirkan Al-Quran itu sendiri. Misalnya, saya akan meneliti hermeneutik Al-Quran, tafsir Al-Misbah. Saya tentu akan meneliti tentang kesehariannya Prof. Quraisyid Shihab. Kenapa beliau itu bisa menafsirkan ayat-ayat ini dalam konteks kehidupan ini? Itu contohnya. Kalau dalam ilmu filsafat, hermeneutik agama itu untuk mencari sumber-sumber otentisitas, otentik, kebenaran nas-nas itu sendiri, yakni yang dibawa oleh Rasul untuk mencari sebuah kebenaran. Berikutnya, filsafat untuk agama mencari esensi dan substansi. Nah, esensi itu apa, Pak? Esensi itu adalah hakikat, intisari dari segala sesuatu. Substansi bagian yang terkecil dari inti itu sendiri. Artinya, ketika kita merujuk filsafat agama, kita berbicara tentang wujud substansi utama di dalam kehidupan kita. Tentu kita berkaitan dengan Tuhan. Apa yang saya tulis dalam materi ini, idea yang unreal atau tidak nampak, tidak nyata dalam dirinya, transendental, yang tidak bisa terfikirkan, yang pada esensinya dia bersifat imanen, tetap abadi. Jadi pembahasan kita dalam filsafat agama, bagaimana kita mencari kebenaran berasal dari kebenaran teks wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Idea yang bersifat objektif yang saya tulis mendapat sumbangan sangat berharga dari seorang ahli filsuf sosial atau yang dikenal juga berbagai dari ilmu sosial lainnya, yakni Auguste Comte, seorang ahli positivistik. Metode yang berkembang dalam filsafat Eropa kontinental yang bersifat esensial, konstruksionis, dan bersifat positivis. Auguste Comte, kita ketahui ada 3 tahapan dalam ilmu pengetahuan: metafisik, sains, dan
kehidupan yang bersifat positivistik. Ini yang sangat menarik. Dan Anda harus paham perbedaan antara teologi, perbedaan antara psikologi agama, perbedaan antara sosiologi agama, perbedaan antara filsafat agama. Dan Anda harus bisa membedakan apa ilmu agama itu sendiri. Kalau dalam tulisan yang saya sajikan, Science of Religion itu berkaitan dengan teologi agama. Teologi. Theo itu berasal dari kata Tuhan dalam definisi secara bahasa. Logos itu ilmu. Ada perbedaan yang mendasar antara teologi agama, teologi dengan filsafat agama. Bukan hanya berkaitan dengan aspek pendekatan secara ilmiah terhadap fenomena keberagamaan manusia itu sendiri. Kalau kita lihat, akan memunculkan sebuah ilmu pengetahuan lagi. Psikologi agama, sosiologi agama, fenomenologi agama, antropologi agama, sejarah agama. Dalam hal ini, dalam membandingkan metode yang berlaku dalam dunia agama dan dunia sains, Ian Barbour menggarisbawahi unsur subjektivitas agama. Bagaimana kita menilai agama itu sendiri dari sisi lain. Ilmu pengetahuan, sains pada dasarnya tidak dapat menghindari unsur-unsur subjektivitas. Sedangkan penghayatan agama itu sendiri adalah syarat dari unsur subjektivitas. Ini Anda harus pahami. Ini jelas. Kita sebagai umat Islam mengakui inna dinna indallahil Islam. Sungguhnya agama yang diridhoi oleh Allah itu adalah Islam. Itu adalah subjektivitas. Ketika Anda merefleksikan cintanya kita kepada Allah dengan bentuk beribadah yang secara sungguh-sungguh, itu merupakan wujud penghayatan syarat dari unsur subjektivitas. Anda mulai berpikir, lantas bagaimana meneliti agama itu sendiri? Apakah orang sholat harus kita teliti? Apakah ini dari bagian pemikiran filsafat agama itu sendiri? Menarik bukan? Puasa. Untuk apa kita berpuasa? Siapa yang akan kita puasakan? Dan tujuan puasa kita untuk apa? Ini akan menjadi pertanyaan menarik. Lalu bagaimana meneliti agama? Silakan yang ingin berkomentar dalam hal ini. Slide berikutnya. Kita akan membahas mengenai tentang agama. Agama berasal dari bahasa Sanskrit. A dan gama. Artinya A itu tidak, gama kacau. Agama itu memiliki definisi agar tidak kacau. Secara teoritis yang pernah Anda baca, agama itu ada dua. Ada agama yang dibuat oleh manusia, yakni agama ardi, dan yang kedua agama samawi.
yang berasal dari langit. Tentu Anda bisa mendefinisikan tentang arti agama itu sendiri. Silakan yang ingin berkomentar di kolom komentar, nantinya akan Bapak sediakan di aplikasi. Yang kedua, kita membahas tentang agama berkaitan dengan hakikat agama itu sendiri. Apa sih hakikat agama itu sendiri? Personal belief, keyakinan seseorang. Filsafat agama, saya memberi sedikit gambaran kepada Anda mengenai ruang lingkup filsafat agama. Personal belief, keyakinan seseorang. Anda memiliki keyakinan yang berbeda-beda. Makanya lahir berbagai agama-agama di dunia ini. Wujud interpretasi dari manusia. Bahkan dalam agama Islam sendiri itu banyak golongan-golongan yang menginterpretasikan pengetahuan agama dalam kehidupan. Makanya berbagai aliran-aliran maupun mazhab yang ada. Kalau kita melihat personal belief, ketika Anda ditanya seseorang yang ateis, kenapa Anda beragama? Karena saya yakin. Yakin itu ada dalam hati, sedangkan filsafat itu ada dalam pikiran. Ini dua hal yang berbeda. Tetapi bagaimana filsafat membantu mencari kebenaran yang hakiki, untuk mencari jawaban-jawaban itu sendiri. Kenapa Anda beragama? Tentu ini berkaitan manusia itu merupakan makhluk yang terbatas dalam dirinya. Bagaimana tidak? Manusia dalam alam makrokosmos merupakan unsur yang terkecil dalam kehidupan. Seperti layaknya debu. Dan manusia berkeyakinan ada aspek yang luar biasa yang menguasai dunia dalam hal makrokosmos maupun mikrokosmos, yakni Tuhan. Itulah yang harus kita yakini, bahwasanya keyakinan yang fundamental kalau dalam agama kita adalah tauhid. Itu menjadi dasar dalam kehidupan kita. Berikutnya, apa yang suatu statement atau tindakan disebut religius. Jadi inilah aspek yang Anda harus pahami dalam definisi agama. Apa sih pengertian dari religiusitas? Menjalankan aspek-aspek nilai-nilai agama dalam kehidupan, diwujudkan dalam kecintaannya. Dalam hal yang saya tulis berikutnya, persoalan benar salahnya pandangan dogmatis. Kalau kita melihat dari kacamata Islam, kebenaran subjektivitas menyatakan pandangan tentang trinitas, tentu orang Nasrani akan mengomentari juga tentang tauhid kita. Makanya ini hal-hal yang ruang lingkup termasuk dalam filsafat agama, termasuk dogmatis. Dogma itu apa, Pak? Dogma adalah pemahaman yang diajarkan oleh pemuka agama untuk diyakini kebenarannya. Itulah dogmatis.
yang bersifat fundamental. Antara yang sakral dan profan. Sakral itu yang esensi, profan itu hal yang bersifat baharu. Manusia pada sejatinya dia mengetahui dia dijadikan oleh Allah di muka bumi ini, diciptakan oleh Allah di muka bumi ini. Makanya dia secara sadar dia mengetahui dirinya itu adalah hal yang kecil dari alam makrokosmos. Dalam tulisan saya, yang sakral diketahui oleh manusia karena ia memanifestasikan dirinya secara berbeda dari dunia profan. Anda paham tidak di sini? Allah Subhanahu wa taala, Tuhan semesta alam, itu mewujudkan eksistensi dirinya dalam kehidupan. Tatkala kita diberi kesulitan oleh Allah SWT berupa sakit, seperti yang sekarang wabah virus COVID-19 atau yang sering kita kenal corona, manusia sedang diuji oleh Allah SWT terhadap penyakit ini. Betapa kasih sayangnya Allah terhadap manusia adanya COVID-19, bukan menyusahkan. Coba lihat alam udara sekitar, ya, khususnya dari daerah ibu kota kita, ibu kota Jakarta sendiri, itu wilayahnya sudah bersih, terhindar dari polusi udara. Orang banyak berdiam diri dalam keluarganya, menikmati kebersamaan bersama keluarganya. Tentu ini akan lebih baik. Banyak manfaatnya. Penambangan liar sedang berkurang, efek rumah kaca berkurang. Sejatinya Allah Subhanahu wa taala itu memanifestasikan dirinya dalam kehidupan yang hal profan untuk diketahui tentang eksistensi dirinya, dan kita semakin yakin kepada Allah Subhanahu wa taala, bukan semakin tidak percaya kepada Allah Subhanahu wa taala. Ingat, akal harus tunduk dengan hati. Hati adalah sumber kebenaran, yakni wujudnya dari nilai-nilai keagamaan itu sendiri. Dalam persoalan ruang lingkup, filsafat agama juga berkenaan dengan hal-hal yang bersifat positivistik, logis. Diterimanya kebenaran agama secara akal. Makanya Anda bukan hanya meyakini agama secara dogmatis, tetapi disinilah filsafat agama Anda dituntut berpikir realistis, logis, yang memiliki konstruktif positivistik untuk yakin terhadap Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita banyak sekarang kajian-kajian mengenai hadis, ini dalam filsafat agama ada ruang lingkupnya, yakni prinsip-prinsip empiris dalam pemaknaan. Kajian-kajian apa yang disandarkan pada Nabi untuk dikaji dalam kehidupan dan fungsinya dalam kehidupan, itu termasuk dalam ruang lingkup filsafat untuk agama atau filsafat agama. Berikutnya, persoalan makna bahasa dalam agama, keterkaitan formal setiap gagasan. Misal matematika itu seperti 1 + 1 itu sudah mutlak karena kita sudah sesuai kesepakatan. Definisi analitis, segitiga itu berisi 3 sisi. Itu sudah sesuai dengan kesepakatan ilmu pengetahuan.
pengalaman perseptual yang ditopang oleh bukti benar atau salah. Keyakinan kita kepada Allah SWT dalam hal zakat misalnya. Filsafat zakat akan saya ungkap sedikit. Zakat itu untuk mensucikan jiwa kita. Lebaran tahun ini memang berasa berbeda, tetapi tidak mengurangi rasa esensi kita terhadap Allah SWT, terutama hal zakat. Ketika kita membayarkan zakat, di situ ada nilai-nilai kemanusiaan, humanity value. Ada nilai-nilai kemanusiaan. Kita diajarkan oleh Allah SWT untuk peduli terhadap kehidupan sosial. Inilah yang dikatakan ya, pengalaman perseptual kebahagiaan hati ya, sebagai bukti benar atau salahnya teman-teman. Ada factual claim, atau kalau dalam ilmu sosiologi agama itu truth claim, kebenaran ya, klaim kebenaran. Tapi kalau dalam definisi filsafat agama ya, itu jika dampaknya tidak terkait dengan pengalaman empiris, maka nonsense itu tidak mungkin. Filsafat agama itu berbicara, tadi sudah saya ulangi, bagaimana dikonfirmasi secara empirik bahwa Tuhan itu ada dan kapan saja ada. Kita harus believe personality. Anda dalam aspek hal ini akan saya ajak berpikir mengenai tentang udara. Udara bisa Anda rasakan bukan? Dinginnya udara, sejuknya udara. Tapi Anda tidak melihat adanya bentuk dari udara seperti apa. Ini bisa jadi ya, secara empirik Allah SWT tidak menunjukkan keberadaannya, tapi kita yakin bahwa Tuhan itu ada. Karena dialah yang mengatur alam semesta, wal awal, wal akhir, wal zahir, dan wal batin. Kalau Anthony Flew mengatakan klaim religiusitas tidak lulus pada hal-hal yang bersifat tes empirik, jelas tidak semua orang yang taat beribadah agama, dia baik secara vertikal pada Allah SWT, hubungannya pada hablum minallah, belum tentu dia baik kepada tetangganya pada hubungan hablum minanas atau horizontal. Makanya dalam periodisasi modern itu menunjukkan, kata Anthony Flew, filsafat agama ya, klaim religius tidak lulus dalam tes empirik. Makanya hendak diperhatikan. Filsafat agama. Review filsafat agama. Pendekatan yang paling utama filsafat agama adalah fenomenologi sebagai sebuah pendekatan. Apa Pak fenomenologi? Fenomena dan logos. Fenomeno dan logos. Fenomeno adalah fenomena, logos adalah ilmu. Jadi pendekatan dalam filsafat agama ini berkaitan dengan fenomenologi agama. Kita mau menelisik penelitian filsafat agama, yakni ya dari fenomena-fenomena agama. Bagaimana orang berkeyakinan dalam kehidupan sosialnya dan lain sebagainya. Sebelum itu, saya akan memberikan tugas kepada Anda, kepada masing-masing mahasiswa. Di sini ada jumlahnya 6 mahasiswa untuk mengerjakan satu tema ya, yang akan Bapak bagikan nanti di grup WhatsApp. Silakan
untuk perkuliahan kali ini Anda harus memberikan kolom komentar untuk mengisyaratkan Anda hadir dalam perkuliahan semester pendek ini tahun ajaran 2020 dalam hal filsafat agama. Silakan Anda berikan kolom komentar, nanti akan Bapak sediakan di aplikasi Edmodo. Ya. Ketika Anda memberikan komentar kuliah hari ini, Bapak pastikan Anda hadir dalam perkuliahan kali ini. Mungkin itu saja perkuliahan kita pada hari ini. Sekali lagi saya mohon maaf dan mohon maaf atas segala kekeliruan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.